Saudara, Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menetapkan seorang pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Pada akhir Desember 2020 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengungkap adanya korupsi di balik pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Juliari didakwa melakukan korupsi saat menjabat Menteri Sosial yang mengatur bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Informasi pertama datang dari Lembaga Anti Rasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurut survei, hasil survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mengenai persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor SDA, di mana 60% publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun terakhir. Yang dimana saat pandemi pun masih ada bahkan banyak oknum yang melakukan korupsi. Inilah kisah para maling di negeri ini yang merendahkan dirinya sendiri dan tidak ada habisnya. Mereka menghambakan harta benda untuk kepentingan dirinya sendiri dengan memeras habis uang rakyat dan negara. Di saat kita semua sedang menahan diri untuk tidak melakukan ini dan itu, beberapa manusia yang kita sebut sebagai pahlawan malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Saat rakyatnya mencoba untuk bertahan hidup di tengah arusnya badai, mati-matian bertahan hidup dalam situasi yang sulit. Mereka yang disebut pahlawan juga tetap berakrobat dengan anggaran. Ratusan, bahkan ribuan rakyat terkena PHK. Usahanya bangkrut. Penghasilannya merosot drastis. Tapi sama sekali tidak mengurangi nafsu para maling yang rakus akan harta dan tidak punya harga diri itu. Pejabat Kementerian Sosial dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat agar bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup ini. Baru-baru ini Mensos Juliari Batubara yang terkena kasus suap pengadaan barang dan jasa terkait bansos COVID-19 yang bernilai uang sebanyak 14,5 miliar rupiah. Bayangkan 14,5 miliar. Maling itu mengambil uang rakyat sebanyak itu untuk kesenangan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang sangat sulit seperti ini, masih ada segelintir oknum petinggi yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Inilah arti dari kebejatan yang sesungguhnya. Apalah arti dari sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, di mana keadilan itu dapat ditegakkan? Mungkin memang kita tidak kaget. Tapi bukan berarti kita harus maklum. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan bahwa kompas moral para pejabat dan politikus di negeri ini berada di titik yang sangat rendah. Pandemi justru malah menjadi sebuah peluang yang besar untuk menggarung lebih banyak kegentingan dan kedaruratan yang justru menjadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, Lebih jahat, Lebih sadis, Lebih membunuh, lebih ugal-ugalan. lebih egois. lebih munafik. dan lebih tidak tahu malu. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu melaratnya nilai sikap moral mereka. Korupsi itu mirip bola salju. Bergulir akan terus membesar dan terus melaju. Buka mata kita
Dan banyak juga yang peduli dan berbicara lantang. Tapi hanya berbicara tidak akan mengubah apapun. Karena perubahan berawal dari kita sendiri. Dimulai dengan menjadi jujur dan berintegritas. Saatnya mengambil tindakan nyata untuk berubah. Mari kita putuskan bersama. Untuk tidak berpartisipasi dalam pencurian. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan keinginan kita untuk berbuat adil kepada bangsa Indonesia. Karena masa depan ada di tangan kita. Sama-sama tekadkan bahwa kita anti korupsi. Saya Nodila Amanda. Saya Nisrina Salsabila. Saya Fadilan Zahra Tunisa. Saya Muhammad Tuzani Akbar. Generasi anti korupsi. Anti korupsi.